Jali. Lagunya merdu Betawi asli. Memiliki penduduk hampir 10 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 664 km, DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara memiliki angka transaksi non-tunai terbesar di Indonesia. Bank Indonesia mencatat di tahun 2015, DKI Jakarta merupakan pengguna transaksi non-tunai terbesar, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Berbagai layanan publik di DKI Jakarta mulai dari moda transportasi massal, hiburan, dan belanja telah didukung oleh sistem pembiayaan non-tunai seperti akses masuk ke kebun binatang Ragunan yang terintegrasi dengan sistem pembayaran non-tunai transportasi Transjakarta. Tak hanya itu, pembayaran pajak juga dilakukan secara non-tunai melalui online. Tingkat kesadaran masyarakat di DKI Jakarta sudah sangat tinggi dalam melaksanakan transaksi non-tunai. Data pertumbuhan transaksi non-tunai di Jakarta rata-rata mencapai 18% setiap tahun. Pada tahun 2016, nominal rata-rata harian transaksi non-tunai mencapai 1,3 triliun rupiah. Selain itu, setiap kegiatan transaksi di lingkungan DKI Jakarta dapat terekam dan terkontrol dengan baik. DKI Jakarta sudah dapat dikatakan menjadi Smart City. Sejak bulan Juni tahun 2016, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan Jakarta Smart City untuk meningkatkan efektivitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat sebagai media monitoring dan komunikasi kebijakan pemerintah. Smart City sendiri merupakan konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan teknologi yang akan membuat hidup lebih mudah, nyaman, dan sehat, serta dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Sistem pembayaran berbasis elektronik atau electronic payment menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari Smart City. Pelayanan semua terkontrol dengan satu kartu, jadi kita bisa tahu orang itu kemana, mau ngapain, sehingga servis kita lebih baik. Inti Smart City kan membuat hidup ini lebih nyaman, lebih aman, lebih murah gitu kan sebetulnya. Tak hanya menerapkan pembiayaan transaksi non-tunai secara online dalam berbagai layanan publik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan transaksi non-tunai dalam pemberian bantuan sosial. Program Kartu Jakarta Pintar atau KJP dan Kartu Jakarta Sehat adalah bentuk program bantuan sosial secara non-tunai. Sebagai contoh, setiap penerima Kartu Jakarta Pintar diberikan batas dan hak penggunaan sesuai kepemilikan. Misalnya, penerima KJP pada sekolah tingkat dasar secara rutin setiap bulan mendapat dana sebesar Rp100.000 setiap tanggal 10. Tambahan SPP untuk sekolah swasta sebesar Rp130.000 dan Rp500.000 setiap awal tahun ajaran. Dana KJP hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC dengan menggunakan kartu ATM KJP. Sebagai lanjutan pembiayaan transaksi non-tunai yang terbaru, pemerintah DKI Jakarta memperkenalkan Kartu Jakarta One atau Kartu Pintar pada Juni 2016, yang bersifat multifungsi dan dapat digunakan masyarakat Jakarta sebagai identitas penduduk dan sarana penerapan kebijakan atau program pemerintah serta akses layanan publik. Selain itu, kartu ini juga berfungsi sebagai uang elektronik atau e-money untuk berbagai keperluan transaksi seperti pembayaran transportasi, parkir, pajak, dan retribusi, serta belanja di toko-toko modern. Adapun cara penggunaan kartu Jakarta One sama seperti uang elektronik pada umumnya, yakni dengan cara dipindai ke alat pemindai saat akan melakukan transaksi. Dengan menggandeng Bank DKI, Pemprov DKI berharap di tahun 2019, seluruh warga Jakarta telah memiliki Kartu Jakarta One.
pemerintah daerah yang ingin mengembangkan smart city, dia membutuhkan data. Dan data itu akan lebih mudah, lebih cepat didapatkan dari transaksi yang terjadi. Gitu. Nah, Pemprov akan mengumpulkan data transaksi itu melalui transaksi non-tunai. Oleh karena itu kami mempunyai ide, kita tawarkan kepada Pemprov ada satu model sistem yang dimana sistem ini nanti akan bisa dipakai di seluruh fasilitas yang disediakan oleh Pemprov. Sebagai contoh, naik Transjakarta, masuk ke Ragunan, masuk ke museum-museum, dan sebagainya. Pokoknya di fasilitas-fasilitas Pemprov itu, kalau bisa diketahui bagaimana pergerakan dari warganya, Pemprov bisa menyediakan transportasi yang baik. Dari hasil itu kita juga bisa untuk transfer, nabung gitu, sama pengambilan uang, sama isi pulsa, sama listrik. Ya, kalau untuk yang mana sih sebenarnya dia simpel. Ya, saya pernah naik busway aja untuk dari tahun 2013 sih sempat gitu ya. Jadi sebelum menggunakan itu pun juga pernah. Jadi kan sebenarnya kalau manfaatnya itu bisa kita lebih lebih nggak perlu ngantri-ngantri lagi gitu ya. Udah lebih cepatlah waktunya untuk memaintain waktu kita, apalagi kalau orang-orang kerja seperti kita itu udah lebih mempersingkat waktu lah, intinya seperti itu. Jadi pertama kadang kan kita jarang harus bawa uang cash di dompet gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cashless tanpa uang cash, kita tanpa non tunai, tinggal bawa kartu aja kemana saja, kita udah bisa transaksi gitu. Yang kedua lebih detail ya. Jadi kadang kan kalau kita transaksi kan nilai rupiahnya kadang kecil gitu ya. Nah kalau pakai non tunai itu kan pasti akurat ya di debit senilai itu gitu. Selain DKI Jakarta, terdapat beberapa kota besar yang mulai menerapkan konsep Smart City seperti Bandung, Makassar, dan Surabaya. Dan diharapkan nanti akan lebih banyak lagi kota di daerah yang mengusung konsep Smart City dengan 6 pilar, yakni Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy, dan Smart Environment. Agar kedepannya, Indonesia menjadi sebuah negara dengan peradaban ekonomi yang maju, bersih, dan transparan.